pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, baik kabarnya. Bu Rina sendiri? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Yuni, nanti Bu Yuni akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Pak Alfian ya. Pada pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang rubrik. Jadi nanti apa saja yang akan saya amati begitu Bu Yuni pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuni dengan Pak Alfian. Nah, nanti jadi yang saya amati itu sesuai dengan alur tirta ya, apa saja. Nah, Bu Yuni masih ingat apa itu alur tirta, tahap alurnya seperti apa? Iya Bu, alur tirta itu T tujuan, I identifikasi, R itu rencana aksi, dan tanya tanggung jawab gitu. Nah, jadi Bu Yuni sudah mengetahui ya nanti apa saja yang harus dilakukan pada kegiatan coaching. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Yuni kembangkan pada kegiatan coaching nanti bersama Pak Alfian? Ya, ingin saya kembangkan tentunya ketiga kompetensi. Yang pertama dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga nanti ketiganya bisa. Oh ya, kalau tadi dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Yuni sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin spesifik Bu Yuni kembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif Bu. Mungkin itu. Indikator apa yang ingin dicapai, indikator dari mendengarkan aktif itu? Karena saya sebagai pendengar yang aktif, tentunya saya lebih banyak mendengar, lebih irit dalam berbicara. Kemudian saya nanti akan fokus pada puji Pak Alfian dan mengesampingkan apa yang menjadi agenda pribadi saya. Kemudian saya juga tidak berasumsi atau menjudgment atau melabel Pak Alfian seperti apa, dan kemungkinan saya nanti juga inginnya saya tidak mengaitkan masalahnya Pak Alfian dengan masalah saya sendiri. Jadi supaya Pak Alfian fokus pada masalahnya sendiri, tidak terpengaruh dengan masalah saya, dan mungkin saya akan menangkap kata kunci apa nanti yang akan disampaikan Pak Alfian. Begitu Bu. Bagus Bu Yuni ya, Bu Yuni sudah memahami apa yang akan dicapai nanti ya. Jadi semoga nanti berjalan dengan lancar, kemudian apa yang ingin dikembangkan juga dapat tercapai Bu Yuni ya. Ya amin, semoga Bu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian sudah bersedia hadir di sini. Pak Alfian sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Terus ini kita cuma punya waktu sebentar ya Pak? Bapak, apa yang ingin dibicarakan nanti? Saya ingin bercerita itu Bu, masalah mengajar saya. Pada saat mengajar itu ya muncul perasaan yang tidak enak atau itu kurang bagus. Memang begitu. Berarti apa yang Bapak inginkan nanti dari pertemuan kita kali ini? Ya, harapan saya nanti bisa sama dengan mood ketika mengajar kelas lain, karena kelas itu tadi yang saya jalan di satu kelas Bu, itu memang tiap mengajar kelas tersebut tidak se-mood kelas yang lain. Semoga nanti bisa. Oh begitu. Jadi Pak Alfian itu kalau mengajar di kelas tersebut moodnya berbeda dengan kelas yang lain, begitu ya Pak Alfian? Nah itu apa yang menyebabkan Pak Alfian seperti itu? Itu kan kelas 1 Bu. Ya, kelas 1. Nah, kelas 1 tersebut sebenarnya tidak kelasnya kelas 1. Ini ada di gurunya Bu. Oh, ada di gurunya. Guru kelas 1. Nah, kenapa itu? Tiap kali kelas 1 olahraga itu selalu diingatkan, padahal pada saat itu ya paling saya datang nunggu ngopi dulu lah seperti itu. Ngopi sebentar untuk meningkatkan, karena kelas 1 kan memang luar biasa untuk pengelolaan kelas. Belum sempat lama untuk ngopi ya, baru sebentar sudah diingatkan, Pak itu loh kelas 1 sudah siap. Padahal pun sama-sama tuanya itu gitu.
Ya itu langsung mood saya di turun, terus akhirnya juga kebawa pada saat proses pembelajaran. Berarti itu dampak pada muridnya gitu Pak? Ya, terus terang memang seperti itu Bu. Muridnya yang kena dampaknya, saya mengulang murid Wiki. Selama ini Pak Alfian kalau di kelas yang lain begitu atau tidak? Kelas lain tidak, hanya kelas itu. Mungkin ya muridnya kelas 1 memang susah untuk diatur ya, memang dari kelas yang lain. Nah itu gurunya tadi yang mengajar kelas 1 harus butuh ekstra tenaga, ngopi dulu lah 5 menit, menurut saya kan cukup lah, tidak terlalu lama, tapi sudah diingatkan. Saya tidak suka diingatkan. Iya, berarti Pak Alfian selama mengajar di kelas ini tidak ada masalah di kelas tersebut. Nah, Pak Alfian mengalami masalah ini sudah berapa lama? Sudah sering atau baru? Sering. Sering. Ya, sering khusus di kelas ini saja. Sering di kelas itu. Karena gurunya tadi. Terus dari skala 1 sampai 10, Pak Alfian dalam apa tadi menangani masalah dengan guru tersebut di kelas 1, kira-kira di skala berapa Pak Alfian menilai Bapak sendiri? Maksudnya di proses KPU untuk kelas 1 itu? Enggak, Pak Alfian dengan masalah dengan guru kelas 1 tadi loh, selama ini mengatasinya itu kan ada masalah. Nah, kan pasti ada, oh kayak saya di skala berapa ya sekarang ya, kalau dengan guru ini hubungannya kira-kira di angka 5 mungkin. Di angka 5. Berarti nanti kalau habis pertemuan ini nanti Pak Alfian ininya di angka berapa? Kira-kira di angka berapa ya? Sudah terlalu itu sih hubungannya, jadi ya paling 7 udah bagus. Oh gitu. Terus dari yang Bapak Alfian biasanya dialami itu, sebenarnya tadi yang menyebabkan tadi kan Pak Alfian sudah bercerita ya. Nah, terus Pak Alfian bagaimana mengatasi hal tersebut? Sehingga kalau mau mengajar kan Pak Alfian, oh saya sudah tadi ada masalah, tapi terus apa yang dilakukan Pak Alfian agar tadi tetap mengajar di kelas 1? Kelas 1 dengan baik gitu ya. Yeah. Ya sebetulnya tadi Bu, langkah awal saya menenangkan pikiran dengan ngopi. Oh kelas 1 mau saya mau ngajar kelas 1. Nah, saya ngopi dulu lah seperti itu. Nah, ketika ngopi, ya kok selalu sering, tidak selalu sering diingatkan. Dan terus terang saya tambah waktunya, ngopinya saya buat lama, sejengkelnya seperti itu. Oh begitu lah. Biarkan nanti lalu. Tapi ya, akhirnya ya terus terang tidak baik gitu untuk proses belajar di anak kasihan. Saya sebenarnya dalam hati kecil seorang guru itu seperti itu. Berarti Pak Alfian sudah menyadari ya kalau hal tersebut kurang baik. Terus hal-hal apa yang sudah Bapak lakukan terkait untuk memperbaiki hubungan dengan guru kelas 1 tadi? Kadang kan saya suka guyon. Kalau Pak ini olahraga ya sudah mulai ya saya guyon. Itu secara saya untuk membangun biar tidak. Saya bilangnya ya, dan olahraga itu agama. Gitu. Tapi terus saya berdiri, bab fluid mungkin agamane. Nah, terus akhirnya ya cair seperti itu. Besok ini dona ya fluidnya tak seperti Al-Qur'an, ora sudah olahraga seperti itu. Pokoknya dibuat apa itu? Tidak terlalu beliau kan kaku misalnya dibuat suasana yang cair seperti itu biar tidak joni. Tetap ya saya tidak terus inginnya tidak meninggalkan tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran yang baik. Nah, sebenarnya Pak Alfian sudah menemukan solusi yang tadi baik ya dengan mencairkan suasana tadi ya. Terus reaksi guru kelas 1-nya? Reaksi guru kelas 1-nya ya pada saat itu ya terus santai, dia terus tertawa seperti itu. Tapi ya inginnya ya tidak usah diingatkan gitu loh Bu, kalau saya sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya hal apa yang akan Pak Alfian lakukan misalnya untuk memperbaiki hubungan dengan guru kelas 1? Apa Pak Alfian sudah pernah mungkin apa itu dengan supaya
kok tidak diingatkan lagi apa Pak Alfian sudah melakukan hal-hal yang lain selain tadi mencairkan suasana? Baru itu tahapan mencairkan suasana Bu, tapi sebenarnya ada rencana Bu, tapi butuh memang butuh apa ya, butuh karena kan sudah tidak suka dengan itu, butuh ngalah maksudnya berani untuk menyampaikan keluhan walaupun keluhan seperti itu tidak usah diingatkan Bu, pendekatan. Saya berusaha karena guru itu kan lebih senior dari saya. Ya, berarti Pak Alfian sudah punya rencana untuk melakukan pendekatan dengan guru tersebut. Bagus sekali itu Pak. Nah, terus selanjutnya komitmen apa yang ingin Bapak laksanakan untuk menjaga komitmen tersebut tadi, untuk menjaga hubungan baik dengan guru kelas 1 tadi? Dengan itu Bu, komunikasi yang utama, komunikasi seperti itu. Jadi ya saya mungkin akan bercerita kalau mengajar kelas 1 tidak lebih mudah dari kelas lain. Itu perlu menyadari saya harus ngopi terlebih dahulu, saling pengertian, dan juga saya juga di lain sisi saya tidak ingin berlama-lama duduk ketika anak sudah di depan pintu seperti itu. Karena kan kalau olahraga kan anak-anak seneng dulu. Itu kira-kira Pak Alfian kapan mau memulainya? Kira-kira kalau kemarin kelas 1 itu dari Jumat, berarti dalam waktu sebelum dari Jumat yang akan datang sudah berpuasa sudah. Kira-kira berapa? 1 minggu. Nah, lama waktu yang dibutuhkan untuk tadi memperbaiki hubungan dengan guru kelas 1 tadi? Kalau tadi mau mulainya nanti sebelum olahraga. Kurang dari 1 minggu. Kurang dari 1 minggu. Oke. Yang depan sudah siap untuk mengajar. Begitu, siap, bagus. Berarti saya tunggu ya nanti Pak. Kita pertemuan lagi mungkin 1 minggu lagi. Saya akan nanti apa yang sudah Bapak laksanakan tersebut. Begitu ya Pak Alfian? Iya siap. Tetap semangat. Nah, tetap semangat mengajar. Ya. Nah, terima kasih. Mungkin Pak Alfian bisa kembali ke kelas atau mengajar tugasnya kembali. Iya, terima kasih Bu ini jadi sedikit lega karena sudah menyampaikan tadi. Akhirnya ya juga saya menemukan solusi dari permasalahan. Iya, bagus, sama-sama Pak Alfian. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuni, tadi Bu Yuni sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Alfian ya. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Yuni? Lega. Lega begitu Bu, sudah terlaksana. Iya. Tadi dari kegiatan coaching yang sudah Bu Yuni lakukan tadi, menurut Bu Yuni, tadi kan Bu Yuni sudah menyampaikan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan jadi mendengarkan aktif ya Bu. Menurut Bu Yuni, apakah hal tersebut sudah berjalan sesuai dengan indikator yang tadi sudah ditetapkan? Tadi dalam hal kompetensi mendengarkan aktif sepertinya saya tadi sudah melaksanakan apa yang sesuai dengan indikator tersebut. Tadi kan saya lebih banyak mendengar Pak Alfian bercerita, kemudian saya juga lebih irit berbicara, saya memberikan kesempatan Pak Alfian untuk bercerita lebih banyak gitu. Kemudian saya juga fokus, saya tidak menyampaikan pendapat saya, tidak mengaitkan dengan pengalaman saya. Jadi pengalaman Pak Alfian sendiri, kemudian jadi Pak Alfian bisa menemukan solusinya sendiri. Saya juga tidak berasumsi atau menjudgment Pak Alfian tadi. Nah, seperti itu Bu. Ya Bu Yuni. Tadi memang menurut hasil pengamatan saya, tadi itu Bu Yuni sudah melaksanakan alur tirta ya ketika coaching. Tadi sudah menanyakan tujuan Pak Alfian, tadi apa, kemudian sudah mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab Pak Alfian. Kemudian tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Yuni itu sudah mendengarkan aktif begitu. Tadi seperti terlihat ketika Bu Yuni tidak mengungkapkan tentang menghubungkan dengan pengalaman pribadinya begitu ya. Saya tahan itu Bu, supaya fokus pada Pak Alfian sendiri. Ya, jadi tadi memang saya lihat sudah berjalan juga sudah
sesuai dengan indikator, kemudian sudah berusaha mendorong untuk ide itu muncul dari Pak Alfian, jadi bukan dari Bu Yuni begitu ya. Ya Bu Yuni tadi menurut saya sudah berjalan bagus. Semoga bisa untuk nanti kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu ya Bu Yuni. Kemudian dari kegiatan coaching tadi untuk berikutnya kompetensi apa dari ketiga kompetensi tadi sudah dilaksanakan ya untuk mendengarkan aktif. Nah, kompetensi berikutnya yang ingin Bu Yuni kembangkan apa? Selanjutnya saya itu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena mungkin dengan mengajukan pertanyaan berbobot kan saya bisa menggali lebih dalam tentang masalah dari coaching tersebut sehingga coaching tersebut menemukan sendiri solusinya gitu. Ya, bagus Bu Yuni ya. Semoga nanti untuk kegiatan coaching berikutnya kompetensi yang ingin Bu Yuni kembangkan dapat terlaksana ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu.